Perkenalkan, namaku Bastian, seorang anak tunggal dari keluarga yang berkecukupan. Walau begitu, aku kurang perhatian karena orang tuaku hanya sibuk bekerja. Aku adalah seorang siswa kelas 3. Hobiku yang suka membongkar mesin motor membuatku masuk ke STM jurusan bengkel. Seperti yang kalian tahu jurusanku. Sudah pasti peminatnya, kebanyakan cowok semua, apalagi jurusanku tentang mesin motor, jadi tidak ada pemandangan seperti di SMA. Aku punya pacar, namanya Hairunisa. Dia bersekolah di SMA favorit di kota Medan kelas 2. Dia memiliki kulit putih, tinggi 155. Wajah cantiknya jika tersenyum membuat hati cowok meleleh. Sungguh beruntung aku ketika itu bertemu dengannya. Sekitar 1 tahun lalu, aku memberikan tumpangan kepadanya ketika hujan deras. Awalnya dia ragu, tapi karena waktu semakin sore dan tidak ada tanda hujan akan reda, akhirnya dia mau. Saat dalam perjalanan aku pun memperkenalkan diri. Ketika dalam perjalanan aku mengajak, kenalin aku Bastian. Aku sekolah di STM negeri. Kalau nama kamu siapa dan kenapa nunggu di situ sendirian? Tanyaku. Nama aku Hairunisa, Kak, anak kelas 1, SMA jurusan MEPA. Jadi hari ini, aku lagi ada kegiatan di sekolah. Jeti. Pulangnya kesorean kebetulan. Kakakku nggak bisa jemput, jadi aku mau naik angkot tapi keburu hujan deras. Jawabnya, oh gitu, kamu tinggal di mana? Tinggal sama orang tua? Tanyaku. Aku tinggal di perumahan timur. Aku tinggal sama kakak di sini, sedangkan orang tua tinggal di kampung. Jadi karena aku ingin sekolah di kota, kebetulan aku dapat beasiswa di sekolah, jadi aku tinggal sama kakakku. Dan suaminya kakakku kerja di kota ini. Penjelasan dia ketika aku bertanya. Sepanjang perjalanan Hairunisa menceritakan tentang dia yang tinggal bersama seorang kakaknya bernama Ayu. Hairunisa menumpang tinggal dengan Kak Ayu dan suaminya di sini untuk bersekolah. Akhirnya setelah beberapa percakapan kami sampai di rumah Hairunisa. Makasih ya Kak udah diantarin, mau mampir dulu. Dia menawarkan untuk mampir. Iya, sama-sama. Tidak usah, aku mau langsung pulang aja. Assalamualaikum, jawabku. Waalaikumsalam, jawab Desi. Setelah beberapa hari itu, hubungan kami berdua menjadi dekat dan sering jalan atau juga menjemput dia ketika pulang sekolah. Di suatu momen aku berencana untuk mengungkapkan perasaan suka dengan dia. Dan ketika lagi berdua, akhirnya aku menembaknya, lalu dia menerima cintaku. Hari ini Desi memintaku untuk pulang sekolah, mengajakku ke taman karena dia bilang dia butuh bantuan. Aku sebagai pacar yang baik sepulang sekolah, aku langsung menjemput Hairunisa di sekolahnya dan langsung mengantarkannya ke taman yang biasa kami kunjungi. Sampainya di taman, aku langsung cari tempat yang enak, sekalian beliin minum buat Desi. Aku pun bertanya ke Desi perihal bantuan apa yang dia butuhkan. Kamu mau minta tolong apa tadi? Kataku bertanya kepada dia. Gimana ya? Tidak enak aku ngomongnya, jawab dia. Sudah cerita saja. Kalau bisa bantu, bakal aku bantuin kok, kataku. Bener nih? Tanya dia dengan antusias. Iya sayang, jawabku sambil mencubit pipinya. Hairunisa pun mulai menceritakan masalahnya kepadaku. Aku dengarkan dengan baik. Jadi gini, hari Senin depan kan sekolah. Ada pembagian beasiswa dari sekolah. Lalu meminta orang tua atau wali murid yang mewakilkan untuk datang ke sekolah untuk mengambilnya. Dan yang jadi waliku untuk mengisi data, persyaratannya serta menandatangani. Semuanya waktu itu adalah kakakku. Karena orang tua nggak mungkin datang jauh-jauh dari kampung. Terus masalahnya apa? Tinggal suruh kakakmu atau suaminya datang, lalu tanda tangan beres. Jawabku, masalahnya adalah kakakku lagi hamil. Dan usia kandungannya sudah 8 bulan.
lagi untuk lahiran, makanya suaminya tidak bolehin kakakku pergi kemana, takut terjadi apa-apa. Apalagi ini anak, pertama setelah 4 tahun menunggu. Sedangkan suaminya sibuk kerja, tidak bisa datang ke sekolah. Jelasnya kepadaku, kamu sudah jelaskan sama gurumu tentang kakakmu lagi hamil dan tidak bisa datang. Tanyaku, sudah sayang, tapi dari sekolah wajib, kakakku yang harus datang untuk tanda tangan. Karena kakakku yang jati waliku ketika mengurus semua persyaratan, beasiswa, penjelasan dia denganku. Terus aku harus gimana? Tanyaku, kamu mau tidak gantikan kakakku untuk datang ke sekolah dan tanda tangan? Pintanya padaku, cuma tanda tangan saja. Itu gampang, ucapku sombong padanya. Iya tapi jati kakakku. Jawabnya, maksudnya aku tidak paham akan. Dia bicara, iya kamu harus nyamar jati kakakku. Sudah dibilang tadi, cuma boleh kakakku yang ambil atau beasiswanya batal. Ujarnya menjelaskan hal tadi. Gimana ya masa aku harus nyamar jati kakakmu? Aku kan cowok. Jawabku, tolong sayang, cuma kamu yang bisa. Bantu aku, pintanya dengan wajah memelas. Tapi aku malu, masa tak ada teman atau tetanggamu untuk diminta? Tolong, kataku. Tidak ada sudah aku bilang, aku cuma numpang tinggal sama kakakku di sini. Jeti aku apa-apa sendiri, kalau teman, cuma teman sekolah tidak mungkin. Aku minta tolong teman sekolahku. Nanti ketahuan. Kalau tetangga kamu, tahu sendirilah aku kurang bergaul. Dengan mereka jati aku tak yakin. Minta tolong ke mereka. Jelasnya padaku, bagiman, aku takut ketahuan malu kalau ketahuan. Kataku, tidak mungkin ketahuan aku jamin. Kulit kamu putih dan tinggimu juga, tak beda dari kakakku paling beda 5 cm. Tolong banget kalau kamu tak bantuin, beasiswanya bisa hangus dan aku kesulitan untuk bersekolah lagi. Pintanya dengan wajah melasnya. Kamu yakin? Janji tidak bakal ketahuan. Kataku mencoba, pertanyaannya. Iya aku jamin dan aku janji ke kamu, apapun yang kamu mau aku bakal turutin. Jawabnya. Dengan terpaksa aku pun setuju, walau aku tak tahu apa keputusanku tepat atau tidak, tapi aku terima demi pacarku. Pikirku dalam hati, baiklah aku coba. Jawabku, benar ya mau, makasih kamu memang pacar terbaik, sambil memelukku dengan erat. Karena hari semakin sore kami langsung pulang, aku mengantar Herunisa sampai depan rumahnya. Kebetulan kakak sedang santai di depan rumahnya. Setelah itu dia menceritakan tentang rencananya ke kakaknya. Kakaknya hanya tersenyum dan berterima kasih padaku karena sudah mau menjaga dan membantu adiknya itu. Lalu aku pamit ke Herunisa dan kakaknya untuk pulang. Keesokan harinya, ketika pulang sekolah, aku menjemput Herunisa di sekolahnya. Dengan semangat Desi menyambutku. Ketika aku menjemputnya, dia mengajakku untuk ikut pulang ke rumahnya dan berlatih sesuai yang sudah direncanakan kemarin. Sesampainya di rumah Desi tanganku langsung ditarik olehnya untuk masuk ke dalam kamarnya. Aku mengucapkan salam karena ada kakaknya yang sedang menonton TV. Sekarang kamu mandi dulu aku mau ganti baju. Kamar mandi ada di belakang dan semua alat mandinya sudah aku siapkan di sana. Ini handuknya. Aku hanya bisa pasrah sambil membuka semua bajuku sambil memakai handuk yang diberikan Desi padaku. Aku langsung menuju kamar mandinya untuk mandi. Ketika aku masuk semua sudah dipersiapkan semua mulai dari sampo hingga sabunnya semua khusus untuk cewek. Ketika aku memakainya rasanya berbeda. Dari biasanya aku mandi, kulitku terasa lebih lembut dan wangi seperti cewek. Apalagi dia menyuruhku untuk luluran, menggunakan produk yang sering dia pakai, serasa kulitku lebih bersih dan cerah. Tak lupa juga untuk mencukur semua bulu di badanku
Awalnya aku menolak tapi Desi mengancam akan membuang baju seragamku. Aku terpaksa melakukannya. Selesai mandi aku langsung menuju kamar. Hairunisa, aku benar-benar merasa berbeda dari biasanya pikirku. Sekarang kamu pakai ini sambil memberi bra dan CD padaku. Aku mulai memakai CD terlebih dahulu, begitu nyaman aku rasakan sangat berbeda karena bahannya yang halus dan lembut. Itunya, tolong dikondisikan sambil menggodaku. Pipiku pun memerah karena malu ketika memasang bra aku menjadi bingung. Karena tak pernah aku nyentuh hal ini, aku biasanya mesin motor yang aku perbaiki. Gimana pakainya sayang? Tanyaku. Dia tertawa kecil sambil membantuku memakai bra. Desi membantuku pakaikan bra yang memiliki bentuk cembung sehingga tidak perlu diisi lagi. Dengan kain, tanpa sadar ternyata kakaknya sudah memperhatikan kami. Dari tadi, dia berniat membantu kami berdua. Kakak bantuin boleh? Tanya Kak Ayu. Boleh Kak. Dengan wajah semangat, sementara Hairunisa pergi ke kamar, Kak Ayu untuk menyiapkan pakaian yang akan aku pakai. Kak Ayu menyuruhku duduk di depan meja riasnya, kemudian dia mulai merias wajahku. Dia agak kesulitan karena perutnya yang lagi hamil, tapi Kak Ayu tetap melakukan yang terbaik. Aku hanya diam dan perhatikan saja. Sambil merias, Kak Ayu mulai mengajakku mengobrol. Terima kasih, kamu sudah mau melakukan sejauh ini demi adik kakak satu-satunya. Katanya dengan haru, kamu lihat kami berasal dari kampung dan di sini juga hidup sederhana. Apalagi kakak mau lahiran Jati perlu banyak biaya. Jati beasiswa bisa sedikit mengurangi beban keluarga kami. Jelas Kak Ayu padaku. Tidak usah dipikirkan Kak Demi. Hairunisa, aku rela kok ngelakuin apapun. Jawabku. Tapi Kak, kalau suami kakak pulang gimana? Malu aku kalau ketahuan. Kamu tak usah takut suami kakak ngambil lembur sampai kakak nanti mau lahiran Jati. Ketika lahiran suami kakak bisa ambil cuti untuk jagain kakak Jati setelah kamu pulang sekolah langsung ke sini untuk latihan. Aku hanya mengiyakan saja. Itu pasti sulit dan dia khawatir jika gagal. Tapi Kak Ayu memberikan semangat karena dia yakin kalau aku serius dan tulus dalam berlatih nanti. Hairunisa datang membawa dress panjang warna merah dengan wig panjang. Kamu pakai ini sayang, kata Hairunisa. Aku hanya malu karena akan memakai pakaian itu. Dia membantu aku memakai dress tersebut kepadaku. Rasanya begitu aneh di tubuhku, rasa nyaman dan adem yang tidak pernah aku bayangkan. Kak Ayu membantu memakaikan wig. Setelah selesai dia memberikanku sebuah sepatu heels yang tidak terlalu tinggi. Mereka menyuruhku untuk bercermin. Aku terkejut melihat pantulan diriku di cermin. Benar ini aku, pikirku. Dengan tinggi yang hanya berbeda 10 cm dan kulit yang lumayan putih dengan makeup membuat wajahku hampir mirip dengan Kak Ayu. Setelah itu, Hairunisa dan Kak Ayu melatihku cara bersikap seperti cewek, mulai dari jalan, duduk hingga berbicara. Sulit bagiku melakukan semua itu. Cewek kalau jalan pelan-pelan saja, apalagi kalau, kata Kak Ayu, pakai dress seperti itu, pastikan kamu berjalan dengan tenang sambil melangkah teratur agar terlihat lebih anggun. Jangan berjalan cepat saat mencapai lokasi tujuan. Melangkah penuh percaya diri dengan tenang dan teratur membuatmu terlihat sangat anggun. Biarkan pinggul sedikit berayun agar gerakan tubuh lebih menarik, terang Kak Ayu padaku. Karena capek berlatih berjalan, aku lalu duduk di kursi. Seperti biasa aku duduk. Hawa. Hairunisa langsung menegurku. Karena itu, kalau cewek duduk kakinya dirapatin, jangan terbuka seperti itu. Sini aku ajarin, kata dia sambil meragakan cara duduk. Yang benar, aku pun langsung memperbaiki cara dudukku seperti yang diajarkan Hairunisa.
Kalau bicara pelan aja dilembutin, suaranya jangan seperti biasanya kamu. Bicara nanti ketahuan lagi. Dan tanda tangan kakak, kamu harus berlatih memalsukannya semirip mungkin, kata Kak Ayu. Hari ini aku habiskan untuk terus berlatih. Hairunisa dan Kak Ayu mengajarkanku dengan detail karena mereka tahu kalau aku tak mau ketahuan orang lain. Bisa bahaya jika aku sampai ketahuan. Pihak sekolah nanti batal Hairunisa mendapatkan beasiswanya. Sampai maghrib kami sudah menyelesaikan latihanku untuk hari ini dan dilanjutkan besok hingga hari-harinya. Setelah selesai membersihkan makeupku, aku pun pamit untuk pulang. Oke guys, sekian cerita dari aku. Next, kita lanjut cerita-cerita yang lebih seru lagi ya. Jangan lupa subscribe dan like biar aku lebih semangat lagi buat cerita-cerita lagi.